Ya, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada teman-teman, inilah manfaat daripada potong pucuk dan pangkas pruning pada durian yang masih vegetatif. Yang pertama, mengenai mangkas pucuk. Ketika pucuk dipangkas, maka nutrisi akan dikirimkan ke ujung-ujung dahan, ya. Seperti ini teman-teman ya. Dan dahan cabang primer daripada pohon durian kita akan lebih kokoh. Nah, seperti ini ya. Ini cabangnya kokoh sekali. Dia akan berdiri miring. Kemudian dengan adanya pertumbuhan daun di ujung, maka kemiringan itu akan semakin menurun ya, seperti ini. Oke. Nah, manfaat pruningnya, ketika ini di pruning jadi cabang-cabang ini. Di sini ada banyak cabang ini yang tumbuh. Ini kita setiap tumbuh di sini kita potong supaya cabang ini selalu kena sinar matahari. Dan dia juga melakukan fotosintesis dan ketika dipupuk nutrisi akan banyak tersimpan pada batang, ya, pada batang utama dan di cabang utama. Suatu saat nanti kalau dia cadangan karbohidratnya sudah cukup, cabang ini akan siap memberikan buah. Begitu menurut para senior. Nah, ketika cabang ini kuat, nah, sementara dia tidak tinggi karena ketinggian daripada pohon durian kita tahan sebentar dengan memotong pucuk, maka ketika berbuah nanti dia akan lebih banyak berbuah pada batang-batang cabang-cabang primer ini dan sehingga kita tidak perlu menunjangnya katanya, karena buah pasti akan lebih banyak di cabang primer yang dekat dengan batang pohon ya. Nah, begitulah sementara teman-teman sekalian, saya hanya percaya saja kepada para senior di YouTube dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, inilah hasilnya. Awalnya saya ragu mendengarkan mereka, karena kalau dipangkas pruning pasti pertumbuhannya akan terhambat. Ternyata tidak teman-teman. Setelah dipangkas disarankan untuk memupuknya secara intensif. Nah, mengenai pupuknya, ini saya pupuknya untuk di puncak gunung ini kita rasa sulit sekali kalau membawa pupuk organik, kotoran hewan dan sebagainya, karena jalan sangat sulit. Jadi saya pilih pupuk organik semprot yang namanya Nano Yomari Organik, Yomari Golden Organic. Ini sudah 6 kali disemprot teman-teman. Ya, kalau kita mengandalkan pupuk kimia, saya juga khawatir sekali kalau terlalu sering nanti tanahnya asam. Menggunakan pupuk kotoran hewan kalau di puncak gunung begini rasanya sulit untuk membawanya. Tapi kalau di bagian bawah sana kami menggunakan pupuk kotoran hewan, pupuk tai ayam dan tai sapi di tanah, dan disemprot juga dengan Yomari. Oke teman-teman, mari kita lihat pertumbuhan durian yang lain di puncak sebelah. Nah, yang ini teman-teman, ini baru dipotong pucuk sekitar seminggu lalu ya. Ya, ini ujung-ujung cabangnya mulai melebar ke samping dan tumbuh trubus-trubus yang baru. Kita lihat ini sudah jauh lebih subur ketimbang sebelum dipotong pucuk. Oke, sekarang ini agak rimbun ini. Mau dipangkas dulu. Saya akan memangkasnya sesuai arahan para senior. Ya. Ini batang kecil
harus kita keluarkan ya, karena tidak produktif. Ini banyak batang kecilnya ya. Oke, kita keluarkan dulu satu-satu. Ini juga batang kecilnya. Tidak efektif karena daunnya tersembunyi. Kalau daunnya tersembunyi, tidak kena matahari, maka dia tidak melakukan tugas memasak. Jadi dia hanya makan saja. Oleh karena itu, sesuai anjuran dari para senior, sebaiknya cabang yang tersembunyi itu dipangkas saja supaya nanti makanannya dikirim ke ujung-ujung dahannya. Oke. Karena masih kecil, kita memangkasnya cukup sekian saja dulu. Ya teman-teman sekalian, ini perkembangan dari durian yang dipotong pucuk. Ini sudah sekitar 2 bulan lalu dipotong pucuknya, sekarang sudah tumbuh tunas ke atasnya. Menunggu tumbuh tunas ke atas ini, maka nutrisi daripada pohon durian ini dikirimkan ke ujung-ujung dahan yang samping. Jadi trubusnya tumbuh di ujung dahan, sehingga menyebabkan durian tumbuh melebar. Nah, karena ketika dipotong pucuk, dia akan tertahan sejenak pertumbuhannya ke atas. Teman-teman sekalian, juga ini berdasarkan arahan dari para senior yang telah berpengalaman. Saya juga telah melakukan pemangkasan seperti ini, sehingga batang durian ini kelihatan menjadi lebih kokoh, cabang-cabang primernya lebih terarah. Nah, cabang-cabang kecilnya sudah kami keluarkan untuk menghemat nutrisi agar nutrisi dikirimkan kepada cabang-cabang besar. Begitulah teori daripada para senior. Kemudian saya juga tanami pisang di sebelahnya, tapi karena durian sudah mulai besar, saya menghilangkan pohon pisangnya. Karena tinggal satu ini ya. Oke teman-teman sekalian, yuk kita lihat lagi durian di sebelahnya ya. Ya ini teman-teman, potong pucuknya sudah berhasil. Ini dipotong sebulan yang lalu, sekarang sudah tumbuh. Ya, akan ke atas lagi, tapi sementara itu nutrisi dikirim ke ujung-ujung daun. Nah, bagus kan? Jadi cabangnya panjang sekali dan batangnya relatif kokoh. Ya, kita lihat lebar sekali kan? Oke. Karena kita menanam durian di pegunungan, kalau dia tinggi lagi akan menyulitkan untuk pemeliharaannya. Jadi mudah-mudahan ini berhasil seperti yang dikatakan oleh para senior. Batangnya kokoh, cabang-cabangnya kuat dan lebar, tapi tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, itu lagi teman-teman, agak jauh. Ya, itu di gunung sana.
Ya, itu anggota alumni nyemprot cabai. Kita menanam cabai di antara pohon-pohon ini pakai Yomari Golden Organic.